Halo guys, kembali lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Di video kali ini saya mau share toko saya banjir order di tengah krisis pandemi COVID-19. Yuk simak video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita masuk ke seller centernya Shopee ya guys. Ini adalah salah satu akun toko saya di Shopee yang tipenya itu gimana? Set and forget gitu. Jadi upload kalau ada order ya syukur, terus kalau ada chat ya kita berusaha balas. Cuman enggak dioptimasi gitu. Jadi dari segi produk, dari segi fitur-fitur Shopee itu enggak kita optimalkan gitu penggunaannya. Nah, di bulan Maret 2020 tiba-tiba ada order naik gitu di satu produk, yaitu masker kain. Nah, saat itu ternyata ada pengumuman eh, pasien pertama positif COVID-19 di Indonesia. Jadi ya permintaan akan masker itu naik gitu, walaupun ini masker kain yang non medis ya guys gitu. Karena masker medis itu harganya naik gila-gilaan saat itu gitu. Jadi mungkin orang cari alternatif lain, yang penting pakai masker kayak gitu guys. Oke, kita masuk ke bisnis apa analisis ya. Bisnis saya, klik di sini ya guys. Kita mau cari tahu seberapa ini sih, seberapa powerful waktu itu kita eh, tiba-tiba kebanjiran order gitu. Kalau menurut saya sih ini lumayan udah kebanjiran order ya. Mungkin ada beberapa seller yang ini saya sih per hari juga segitu, ya per bulan juga segitu. Nah ini saya cuman share ya. Mungkin ada insight-insight yang bisa saya berikan pada Anda guys gitu. Oke, waktu itu bulan Maret guys gitu. Bulan Maret, nah perkiraan tanggal 13. Nah, ini tampilan matriksnya ya guys gitu. Di total sales itu di akun ini ya, ini banyak produknya ya. Itu 240 jutaan guys, terus pesanannya 2000, hampir 2500. Tingkat konversi ya nggak bagus-bagus amat lah, 1,35%. Penjualan per pesanan itu hampir 100.000, total pengunjung juga 178.000, produk dilihat 450.000 guys itu. Nah ini secara total ya guys. Kalau kita cek lebih dalam, ternyata ini masker kain hampir berapa ini, mostly pengaruh besar gitu, andil besar guys, dari toko yang biasanya ya acak-acak gitu tiba-tiba dapat order. Karena saya sih udah jualan masker kain dari setahun atau 2 tahun lah yang lalu. Kita udah biasa jualan itu gitu guys. Jadi udah terupload terus tiba-tiba naik gitu loh. Oh oke, ini ternyata lumayan bagus saat ini. Terus kita coba optimalkan jadi produksi sendiri gitu, sehingga suplainya terjaga gitu. Nah, di saat itu orderan meningkat, kita coba untuk bikin di Shopee itu PO, sistem PO gitu sampai segitunya. Terus begitu barangnya banyak yang udah ready, kita buka ready stock gitu. Nah, ini perlu kita lihat grafiknya ya guys. Jadi ini grafik penjualan, ini total pengunjung. Jadi pengunjungnya itu yang orange ya. Pengunjungnya itu mulai panas 9 tanggal 9 Maret, terus naik di puncak tanggal 24 Maret guys gitu. Nah, ini itu mengalami penurunan. Kok bisa ya, padahal COVID itu naik terus angka positifnya di Indonesia gitu. Justru harusnya demandnya bagus gitu. Nah, ini turun itu karena si Shopee itu sensitif. Sensitif, ini sensitif dalam arti baik ya. Sensitif membatasi kategori-kategori atau judul yang mengandung kata-kata masker, APD gitu.
Terus ya itu karena banyak untuk menghindari ya, Shopee beritikat baik untuk menghindari seller-seller yang menaikkan harga gila-gilaan kayak gitu guys. Sehingga produk saya sementara diperiksa dulu gitu. Terus kita udah ganti kategori. Waktu itu awalnya medis jadi aksesoris perlengkapan motor kalau nggak salah. Nah itu lama reviewnya lama ya akhirnya turun gini. Kalau kita cek setelah ya guys, setelah udah diperiksa dan lolos, kita cek bulan April ini naik lagi guys, naik lagi. Cuman ini kenapa kok turun padahal tanggal 9 April ya, 9 April ini April ya kita ambil ya. Itu positif positif COVID-19 itu di Indonesia masih naik gitu. Ternyata kurva yang harus kita perhatikan adalah bukan kurva positif COVID gitu, tapi adalah adanya PSBB gitu. Jadi begitu ada diaktifkan awalnya Jakarta ya, DKI Jakarta, terus itu mulai diberlakukan PSBB, orang-orang udah nggak outdoor, pada di rumah, jadi kebutuhan masker kain itu menurun guys. Ya menurun. Di sisi lain juga udah banjir produsen-produsen yang memproduksi masker kain. Itu jadi nilai positif ya, karena ya UKM itu selalu mensupport keadaan yang sekiranya ini genting guys gitu, dan mereka mencoba untuk pivot gitu. Banyak juga usaha-usaha yang dulunya mungkin di sektor pariwisata atau travel mau coba untuk udahlah produksi aja masker gitu, nggak ada salahnya, cuman bentar doang kayak gitu. Nah itu sisi positifnya, pengusaha itu harus survive intinya gitu sih, di tengah kondisi yang tidak menentu gitu, di kondisi krisis kayak gitu guys. Oke, ini bulan April ya, kita balik lagi ke ini Maret, Nah ini kalau dilihat sih penjualan per pesanan tuh hampir 100.000 ya. 100.000 tuh berarti harga masker kan ini kisaran murah 2.000 sampai 3.000-an ya. Nah, berarti satu order itu orang beli banyak kayak gitu guys. Nggak cuma satu, karena mungkin mereka juga buat orang lain juga, buat kebutuhan mungkin eh, nakes ya, tenaga kesehatan, karena waktu itu emang lagi langka sih yang medis ya. Nah, terus di sisi lain juga mereka mikirnya ongkirnya aja 10.000, masa saya beli satu doang untuk individu gitu ya. Nah, dia beli banyak, dan ini masker kain kan bisa dicuci berkali-kali ya gitu. Terus jadi dia beli paling enggak minimal buat seminggu kalau untuk yang orang pribadi ya. Plus ada juga buat ngasih ke keluarga. Jadi permintaannya tuh basket size-nya gede gitu. Nah, insight yang didapat dari pengalaman toko saya ini, jadi kalau lagi kebanjiran order, pastikan stok ya guys. Stok itu terjamin. Nah, stok terjamin itu kalau bisa produksi sendiri. Terus kalau bisa impor sendiri kalau barangnya impor ya gitu. Kayak contohnya termogan ya. Termogan itu juga bagus banget gitu, dan harganya tinggi. Gitu. Terus selain memproduksi sendiri, kita kalau kelabakan dari sisi packing, dari sisi operation gitu, ngeprint kayak gitu, itu baiknya dibikin sistem PO gitu. Kalau di Shopee sistem PO itu nggak bisa yang 3 sampai 6 hari, jadi minimal 7 hari gitu. 7 hari ngesetnya. Kita bisa bikin di deskripsinya 3 sampai 4 hari kalau kenyataan begitu. Jadi ya di saat orderan peak-peaknya ya si customer pasti ngerti sih, dan ini barang yang demandnya lagi tinggi dan direbutin sama banyak orang kayak gitu. Orang tuh butuh benar-benar, dan ya kita sebagai seller memprovide bener ya, kita berusaha juga selain untuk usaha kita sendiri juga ini untuk kebaikan
banyak orang kayak gitu guys. Nah, insight selanjutnya adalah kita harus mengetahui tren. Jadi kita bisa gambarin tren sebuah produk yang lagi happening atau viral itu sebagai kurva ini, kurva distribusi ya guys. Jadi kurvanya itu naik gunung, terus turun gunung. Nah, kayak gitu. Nah, titik mana kita harus stop untuk menyetok produk itu, dan titik mana kita harus ngegas. Nah, artinya terus produksi gitu. Awal-awal mungkin kita produksinya banyak kan. Awal-awal pas naik-naik. Begitu dia mau puncak, ya begitu mau puncak itu kalau saya sih langsung saya cut produksi, saya cut impor gitu, stop gitu. Ini bakalan ini landing nih, turun gitu. Nah, kayak gitu. Nah, menentukan puncaknya itu kapan itu kita harus benar-benar analisis. Nah, banyak orang yang terkecoh nih, kurva positif COVID-19 di Indonesia tuh naik terus nih, naik terus. Tapi ternyata di sisi lain sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah behaviornya orang sendiri. Jadi perilaku orang sendiri ternyata udah nggak outdoor nih gitu. Orang pada di rumah gitu. Jadi kebutuhan masker kain ya nggak ngikutin lonjakan positif yang masih terus naik waktu itu gitu. Jadi kita lihat kurvanya di PSBB, keputusan PSBB, oke, berarti itu bakalan udah di puncak landai itu, habis itu. Dan memang begitu. Beda kasusnya mungkin kayak apa ya, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi barang ini Fitget Spinner, jadi Fitget Spinner itu juga namanya barang trending juga ngikutin kurva distribusi gitu guys. Jadi naik terus habis itu turun. Nah, kita harus cut impor itu ketika, kalau saya sih pokoknya sebelum di puncak gitu guys, biar kitanya aman, nggak boncos, nggak over kayak gitu, terus ya cash flow kita jadi lebih bagus gitu. Ya bisa saja nih kita walaupun udah turun masih impor, ya kita bisa jual impas atau sebagai free gift kayak gitu. Jadi yang awalnya untung lumayan gitu, terus di akhir-akhir rada buntung, ya nggak apa-apa lah gitu, masih secara total untung lumayan, masih oke lah gitu ya, monggo itu gitu. Nah, kita harus benar-benar ngambil gimana sih puncaknya, itu harus benar-benar analisis kira-kira ini puncaknya ini kapan gitu, dan jumlahnya kira-kira itu berapa kayak gitu, untuk kalkulasi forecast nyetok atau produksi di minggu-minggu berikutnya gitu guys. Oke guys, gitu saja sharing kali ini. Jika bermanfaat, bisa share ke teman atau orang terdekat Anda yang jualan di Shopee atau marketplace lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.